Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Triadadwi Sapitri, salah satu mahasiswa Prodi PAI semester 7 dengan nomor NIM 21210043. Sebelum memaparkan persoalan tentang sumber daya manusia pendidikan, marilah kita simak video berikut ini. Persoalan yang dihadapi dari berita di atas mencerminkan ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan ekspektasi para guru honorer, terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia atau SDM pendidikan. Jika dilihat dari perspektif pengembangan manajemen SDM pendidikan, ada beberapa aspek penting yang perlu kita analisis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Yang pertama, ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dalam konteks ini menjadi krusial untuk menilai efektivitas dan kontribusi para guru honorer. Ketidakpuasan yang muncul dapat disebabkan oleh kurangnya penghargaan terhadap kinerja mereka. Pemerintah daerah seharusnya memiliki sistem evaluasi yang transparan dan objektif untuk menilai kinerja gurunya tersebut, terutama dalam hal kelayakan untuk menerima status P3K. Yang kedua, manajemen SDM harus merancang proses pengembangan karir yang adil dan transparan, memastikan bahwa guru-guru honorer memiliki kesempatan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi seperti P3K dengan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan secara jelas. Yang ketiga, pengembangan kapasitas dan kapabilitas. Program pelatihan dan pengembangan profesional harus disediakan untuk meningkatkan kemampuan pedagogis, manajemen kelas, dan inovasi dalam metode pengajaran. Dengan demikian, guru honorer akan memiliki kompetensi yang lebih tinggi yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kualitas pendidikan yang lebih baik. Dari grafik tersebut menjelaskan tentang IPM dari tahun 2019 sampai 2023. Bagaimana sih perencanaan strategi sumber daya manusia pendidikan dalam pandangan hubungan organisasional, budaya organisasi, dan juga learning organization sebagai ikhtiar peningkatan RLS dan HLS serta mutu pendidikan. Yang pertama ada hubungan organisasional. Hubungan organisasional dalam konteks pendidikan merujuk pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa, orang tua, serta masyarakat. Hubungan ini harus didasarkan pada komunikasi yang baik, sinergi, dan mempunyai kepemimpinan yang kuat. Adapun penguatan kerjasama antar lembaga, pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan yang mendorong siswa untuk terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua ada partisipasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan seperti melalui program pemberdayaan orang tua, pengembangan komunitas belajar, atau sekolah-sekolah berbasis masyarakat.
Yang kedua tentang budaya organisasi. Budaya organisasi di sekolah sangat mempengaruhi motivasi dan kinerja guru serta pencapaian siswa. Budaya yang positif dan kondusif akan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang produktif dan berkualitas. Yang ketiga tentang learning organization atau organisasi pembelajaran. Sekolah dan institusi pendidikan harus mengadopsi prinsip-prinsip learning organization, yaitu organisasi yang terus belajar dan beradaptasi untuk meningkatkan performa. Prinsip ini dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Garut serta memperbaiki capaian RLS dan HLS. Strategi khusus untuk meningkatkan RLS dan HLS. Yang pertama, meningkatkan akses ke pendidikan menengah. Mengapa dikatakan seperti itu? Bahwasanya salah satu tantangan utama dalam meningkatkan RLS adalah akses yang terbatas ke pendidikan menengah dan atas di beberapa daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus fokus pada pembangunan sekolah menengah dan atas lebih merata di seluruh wilayah Garut, termasuk di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, ada program penanganan anak putus sekolah, yaitu membuat program penanganan anak khusus sekolah melalui beasiswa, bimbingan belajar, dan dukungan bagi keluarga yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu pengembangan program pendidikan non-formal. Untuk masyarakat yang sudah terlanjur tidak menamatkan pendidikan formal, program pendidikan non-formal seperti pendidikan kejar paket, ABC, harus terus dikembangkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat usia dewasa dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Dalam konteks ini, berikut beberapa isu strategis terkait manajemen sumber daya manusia pendidikan yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, transformasi digital dalam pembelajaran. Isunya adalah tantangan dalam mempersiapkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Di era disrupsi, teknologi digital memainkan peran penting dalam pendidikan. Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar mendorong penggunaan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang fleksibel, personal, dan juga kolaboratif. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan berbasis kompetensi. Isinya rendahnya pendidikan sebagian tenaga pendidik dalam menghadapi perubahan metode dan pendekatan pembelajaran yang lebih mandiri dan berbasis proyek. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berbasis proyek dan juga pengembangan karakter siswa melalui pendekatan yang lebih fleksibel. Yang ketiga ada pengembangan budaya belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Isunya, tantangan dalam membangun budaya pembelajaran yang berkelanjutan di kalangan guru dan juga siswa. Di era disrupsi ini, kecepatan perubahan memaksa setiap individu, termasuk guru, untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Manajemen sumber daya manusia, pendidikan harus memfasilitasi program pembelajaran sepanjang hayat bagi tenaga pendidik. Yang terakhir, pemenuhan kebutuhan guru di daerah terpencil. Distribusi guru yang tidak merata terutama di daerah terpencil dan keterbatasan akses ke pelatihan serta sumber daya pendukung. Salah satu isu utama dalam manajemen sumber daya pendidikan adalah kekurangan guru berkualitas di daerah terpencil. Dengan sinergi ekosistem pentahelik terutama dengan keterlibatan pemerintah dan juga masyarakat. Manfaat yang dapat saya rasakan setelah mempelajari manajemen sumber daya manusia pendidikan, saya bisa lebih memahami dan mengetahui berbagai konsep dan strategi untuk mengelola tenaga pendidik dan staf dengan lebih baik.
Juga pengetahuan tentang bagaimana sih merancang kebijakan pengelolaan sumber daya manusia pendidikan yang efektif menjadi hal yang sangat berguna dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidikan. Aspek sikap ataupun sikap yang dapat saya rasakan, saya bisa membangun sikap lebih profesional, meningkatkan empati, dan kerjasama juga lebih adaptif terhadap perubahan. Keterampilan, saya dapat mengasah keterampilan manajerial saya, mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih efektif, juga keterampilan dalam pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.